Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Ikhlas dan Sabar. Berikut ini, kisah Nabi Khidir ketika menjadi budak. Sosok Nabi Khidir yang terkenal karena kisah pertemuannya dengan Nabi Musa, diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82, memang sangat fenomenal. Nabi Muhammad juga mengulang kisah tersebut dalam beberapa hadis beliau dengan beberapa penjabaran. Memang dalam surat Al-Kahfi tersebut tidak disebutkan nama Khidir dan juga statusnya sebagai salah satu nabi, tetapi para ulama meyakini bahwa itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah nabi yang masih hidup hingga kiamat nanti. Nabi ini dinamakan Khidir, yang berarti hijau, karena kedatangannya selalu membawa kehijauan di sekitarnya. Rumput yang awalnya kering akan menjadi hijau subur jika didatangi Nabi Khidir. Ia dinamakan Khidir tidak lain karena, jika ia duduk di farwah permukaan tanah, rumput kering, maka tiba-tiba tanah di bawahnya itu menumbuhkan tanaman yang menghijau. Pengertian hijau, mewakili kebenaran, kekuatan, subur berkembang, alam, pengetahuan, kehidupan, umur panjang, kebangkitan, warna surga, emerald, jubah keagungan Nabi Muhammad dan Islam. Berikut ini, kisah Nabi Khidir ketika menjadi budak. Suatu ketika Nabi Khidir berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika bisa membayar harganya, walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan oleh tuannya, dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan dirinya. Melihat penampilannya yang saleh, walau tidak mengenalnya sebagai Nabi Khidir, budak itu berkata, "Bersedekahlah padaku, semoga Allah memberkahi engkau." Tanpa memperkenalkan diri atau membuka identitas dirinya, Nabi Khidir berkata, "Aku percaya bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, tetapi aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa kuberikan kepadamu." Sang budak berkata, "Aku meminta kepadamu biwajillah, bersedekahlah kepadaku, karena aku melihat wajahmu sebagai orang yang baik dan saleh. Karena itu aku mengharap berkah darimu." Nabi Khidir berkata, "Aku beriman kepada Allah, tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu, kecuali jika engkau ingin menjual diriku sebagai budak." Budak itu terpana memandang Nabi Khidir seolah tidak percaya. Dirinya sendiri adalah budak, bagaimana mungkin bisa menjual orang merdeka sebagai budak? Kemudian ia berkata, "Apakah hal itu boleh dilakukan?" Nabi Khidir berkata, "Engkau telah meminta kepadaku dengan atas nama Allah yang Maha Agung, dan aku tidak bisa mengecewakan engkau demi wajah Tuhanku. Juallah aku, dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu." Mendengar penuturan Nabi Khidir tersebut, sang budak sangat gembira. Ia segera membawa beliau ke tempat penjualan budak, dan terjual seharga 400 dirham. Ini cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Selanjutnya, tinggallah Nabi Khidir bersama tuannya, yang sudah membelinya. Akan tetapi, selama beberapa hari lamanya beliau tidak diperintahkan bekerja apa-apa. Tampaknya orang yang membeli beliau itu orang yang baik, jadi tidak tega membebani Nabi Khidir dengan pekerjaan, karena kelihatan sangat lemah dan sudah berusia sangat tua. Nabi Khidir merasa tidak enak karena orang itu telah membayar mahal tetapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Suatu hari, ketika tuannya itu akan pergi untuk suatu keperluan, Nabi Khidir berkata,
Anda telah membeli diriku sebagai budak, maka perintahkanlah pada diriku untuk mengerjakan sesuatu. Orang itu, yang tidak mengetahui bahwa budak yang dibelinya adalah Nabi Khidir, berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu, engkau tampak telah sangat tua dan lemah." Nabi Khidir berkata, "Tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku." "Baiklah kalau engkau memaksa," kata orang itu. "Pindahkanlah batu-batu di halaman ini ke belakang." Di halaman rumah orang itu, memang banyak berserakan batu-batu yang cukup besar, yang membutuhkan beberapa hari untuk dipindahkan ke belakang rumahnya. Jika dipindahkan dalam 1 hari, membutuhkan setidaknya 6 orang yang cukup kuat dan kekar. Belum sampai setengah hari, orang itu telah kembali ke rumah dan dilihatnya batu-batu itu telah dipindahkan semuanya ke belakang. Orang itu berkata kepada Nabi Khidir, "Baik sekali pekerjaanmu, sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka." Suatu ketika orang itu memanggil Nabi Khidir dan berkata, "Aku akan pergi beberapa hari lamanya, jagalah keluargaku dengan baik." Nabi Khidir berkata, "Baiklah, tetapi perintahkanlah aku untuk mengerjakan sesuatu." Orang itu terdiam sejenak. Sesungguhnya ia tidak tega memberi beban pekerjaan kepada orang yang telah tampak sangat tua tersebut. Tetapi karena memaksa, ia kemudian berkata, "Jika demikian, buatlah batu bata. Aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini." Tentu saja, itu pekerjaan yang amat mudah bagi Nabi Khidir. Bahkan pekerjaan lebih dari itu pun, beliau bisa melakukannya, karena beliau memang dikarunia Allah berbagai macam karomah. Beberapa hari berlalu, orang itu pulang kembali. Tetapi, ia tidak menemukan tumpukan batu bata. Sebaliknya ia melihat suatu rumah cukup megah, sesuai dengan yang direncanakannya, pada tempat yang disiapkannya. Ia tidak mengerti, padahal ia tidak pernah menceritakan gambaran rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Orang itu segera menemui Nabi Khidir di tempatnya, dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu biwajiloh, siapakah sebenarnya engkau ini?" Nabi Khidir berkata, "Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata biwajiloh, dan kata biwajiloh itulah yang menjadikan aku sebagai budak. Aku sesungguhnya Khidir yang namanya telah sering engkau dengar." Kemudian Nabi Khidir menceritakan peristiwa yang beliau alami sehingga menjadi budak, dan beliau menutup ceritanya dengan berkata, "Barang siapa yang diminta dengan perkataan biwajiloh, lalu menolak permintaan orang itu padahal ia mampu memberi, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasad tanpa daging, dan nafasnya akan terengah-engah tanpa henti." Perasaan orang itu bercampur baur antara senang, takut, haru, khawatir, dan berbagai perasaan lainnya. Siapakah orang saleh di masa itu yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Khidir? Siapapun pasti menginginkannya, dan tanpa menyadarinya ia telah tinggal bersama beliau selama berhari-hari. Ia kemudian berkata, "Aku beriman kepada Allah, dan aku telah menyusahkan dirimu, wahai Nabi Allah. Andai kata aku tahu, tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini." Nabi Khidir berkata, "Tidak mengapa, engkau adalah orang yang baik." Orang itu berkata, "Wahai Nabi Allah, silahkanlah engkau mengatur rumah dan keluargaku sesuka engkau. Atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, aku akan memerdekakan." Nabi Khidir berkata, "Aku ingin engkau memerdekakan aku, agar aku bisa bebas beribadah kepada Allah." Maka orang itu memerdekakan Nabi Khidir tanpa syarat apapun. Nabi Khidir berkata, "Maha terpuji engkau, ya Allah,
yang telah mengikat aku dalam perbudakan, kemudian menyelamatkan aku darinya. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang berakhlak baik dan membantu saudara-saudara kami lainnya mencapai surga. Demikian kisah Nabi Khidir ketika menjadi budak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah-kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.